Shalom, jumpa lagi dalam Devotion Keluarga Blessing. Mari sebelum kita mulai Devotion, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan kali ini Tuhan. Kami boleh diizinkan untuk boleh menyaksikan cinta kasih Tuhan melalui isi hati-Mu ini Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan tanpa kecuali yang mendengarkan Devotion ini. Supaya kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hanya satu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau serahkan doa ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Devotion kali ini dengan tema yang sama, yaitu tak cukup hanya move on, tetapi harus move in. Ayatnya di mana? Yuk kita baca sama-sama Bapak Ibu. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu di dalam Roma 12 ayat 2. Alkitab catat demikian Bapak Ibu ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Banyak orang berpikir bahwa keluar dari masa lalu, move on, itu sudah cukup untuk hidup baru. Tetapi Alkitab mengajarkan sesuatu yang lebih dalam lagi. Bukan hanya move on, tetapi move in. Masuk ke dalam pola hidup dan cara berpikir yang baru di dalam Kristus. Tanpa pembaruan cara berpikir, seseorang bisa saja lepas dari masa lalu secara fisik, tetapi masih terikat secara mental dan rohani dalam cara hidup dunia. Maka, pertobatan sejati bukan sekedar berpaling dari yang lama, tetapi masuk sepenuhnya ke dalam kehendak Allah, yaitu yang baik dan berkenan dan yang sempurna. Bapak Ibu, apa itu akal budi Bapak Ibu? Tadi kita setelah baca Bapak Ibu ya. Jadi di sini saya mau garis bawahi kata pembaruan akal budi. Inilah yang dinamakan dengan move in. Akal budi apa Bapak Ibu? Saya akan jelaskan. Akal budi ialah istilah bahasa Indonesia yang menunjuk pada kemampuan berpikir secara sadar, rasional, dan bijak. Sedangkan dalam Alkitab bahasa Yunaninya, yaitu terjemahannya akal budi itu dari kata nous, yaitu artinya pikiran dan pengertian. Jadi Bapak Ibu, kalau kita balik lagi kepada tadi Roma 12 ayat 2, di sana artinya pembaruan akal budi itu adalah apa? Adalah pusat dari penilaian moral dan juga rohani, tempat di mana kebenaran Allah itu dimengerti, diterima, dan dihidupi. Jadi tanpa pembaruan akal budi, seseorang tidak dapat mengerti dan menjalani kehidupan kehendak Allah dengan benar di dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu seringkali kita berpikir, apa sih Pak pentingnya pembaruan ini? Pembaruan akal budi ini sangat amat penting sekali Bapak Ibu. Alkitab mencatat Bapak Ibu, di dalam perjanjian lama, di dalam Mazmur 53 ayat 2, Allah memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Jadi, akal budi ini penting karena Tuhan melihat dan mencari orang yang berakal budi dalam dunia ini. Bahkan di dalam perjanjian baru Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 38. Ini Yesus sendiri Bapak Ibu yang mengatakannya dengan jelas Bapak Ibu ya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jadi Bapak Ibu dari dua ayat ini kita tahu Bapak Ibu, mengapa akal budi itu penting. Karena Yesus yang memberikan perintah. Dan ketika kita berbicara sebagai orang Kristen bukan berbicara tentang agama Bapak Ibu. Tapi Kristen ialah hubungan relasi dengan Tuhan. Ketika kita menjadi orang Kristen yang sejati, maka kita harus melakukan perintahnya Yesus ini Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, ada 3 tokoh teologi Bapak Ibu. Saya juga terkaget-kaget begitu Bapak Ibu ya. Saya bacakan Bapak Ibu ya. Jadi ini intinya sama, yaitu Thomas Aquinas, John Calvin, dan juga Santo Agustinus Bapak Ibu. Mereka katakan demikian mengenai akal budi Bapak Ibu. Ketika manusia menolak atau mengabaikan pencerahan yang datang dari Tuhan, mereka terperangkap dalam kebodohan yang mirip dengan binatang. Karena mereka hidup berdasarkan naluri dan bukan berdasarkan akal budi yang dikuduskan oleh Tuhan. Saya kaget Bapak Ibu. Saya pikir ini mereka dasar teorinya di mana? Lalu saya cari-cari di Alkitab Bapak Ibu. Wow, ternyata Alkitab juga mencatat yang demikian Bapak Ibu. Saya bacakan Bapak Ibu. Di dalam perjanjian lama ada, dalam perjanjian baru pun juga ada Bapak Ibu. Di dalam Mazmur 49 ayat 20, Alkitab catat demikian, manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian, boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Bahkan Bapak Ibu di dalam 2 Petrus 2 ayat 12, ya, tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Satu ayat lagi Bapak Ibu, biar Bapak Ibu meyakin ya.
Jadi kita ngomong bukan ini secara kasar Bapak Ibu, tapi kita belajar bahwa Alkitab itu tegas mengajarkan kita supaya kita memperbarui akal budi kita Bapak Ibu. Di dalam Yudas 1 ayat 10 Bapak Ibu, akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal. Itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Jadi dari 3 ayat ini Bapak Ibu, ketika kita tidak memperbarui akal budi kita, hidup kita akan binasa Bapak Ibu. Saya kasih contoh gampangnya dalam aplikasi kita sehari-hari. Bapak Ibu pasti tahu ya, di dalam satu sirkus, gajah itu kan besar Bapak Ibu ya. Tapi mengapa kok hanya diikat oleh tali rafia, tali kecil gitu ya? Mengapa kok gajah itu tidak kabur Bapak Ibu? Padahal itu hanya tali, bukan rantai. Ternyata saya baca-baca penelitiannya Bapak Ibu. Itu pawang gajah, dari waktu gajahnya kecil, itu sudah dilatih. Jadi gajah masih kecil itu dirantai lehernya oleh si peneliti si pawang gajah tadi. Sampai akhirnya dia mau lari, dia nggak bisa. Karena rantai itu membelenggu hidupnya. Sampai akhirnya dia remaja, akhirnya dewasa. Padahal itu rantai sudah diganti oleh tali. Tapi masih gajah menganggap itu rantai. Mengapa kok gajah menganggap itu masih rantai? Karena satu Bapak Ibu, dia tidak menggunakan akal budi. Inilah yang membedakan manusia dengan binatang. Kalau manusia itu diberikan akal budi sejak lahir oleh Tuhan. Karena itu anugerah Tuhan. Tetapi binatang tidak diberikan akal budi. Tetapi dari tadi 3 ayat yang kita sudah pelajari Bapak Ibu. Ketika kita tidak memperbarui akal budi kita setiap hari. Hati-hati. Bukan saya ngomong sembarangan Bapak Ibu. Alkitab mencatat. Maka hidup manusia sama seperti binatang akan mengalami kebinasaan Bapak Ibu. Satu lagi Bapak Ibu juga penelitian saya juga baca Bapak Ibu ya. Seekor tikus Bapak Ibu ada ditaruh di meja sekitar 2 meteran Bapak Ibu. Satu kali dia ditaruh di meja, dia bisa lari kanan kiri bebas Bapak Ibu. Tapi setelah diberikan oleh si peneliti sekat, maka tikus itu mau lari, dia akan nabrak sekatnya, dia nggak bisa lari lagi Bapak Ibu. Dia mau lari lagi, dia nggak bisa Bapak Ibu. Sampai akhirnya sekat itu dibuka lagi, tikusnya tetap diam, nggak mau bergerak. Karena apa? Dia tidak menggunakan akal budinya. Tikus berpikir masih ada sekat, jadi dia nggak mau lari lagi. Nah, ini ya Bapak Ibu. Jadi siapa yang saya bagikan pada devotion kali ini? Perbarui akal budi kita setiap hari. Bukan cuma hanya kita bertobat, setelah selesai bertobat kita sudah mengalami namanya hidup lahir baru, tapi kita tidak menggunakan perbaruan akal budi. Tadi kita sudah baca dengan jelas di dalam Roma 12 ayat 2. Memperbarui akal budi itu penting sekali. Bukan hanya cuma move on Bapak Ibu, tapi harus kita move in. Karena apa Bapak Ibu? Ketika kita memperbarui akal budi kita, maka jalan yang kita ambil ini pasti sesuai dan berkenan dengan kehendak Allah. Kita bisa tahu jalan yang Tuhan berikan ini Bapak Ibu. Maka akan kita lakukan. Dan perhatikan, hidup kita pasti menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi pada devotion kali ini Bapak Ibu, mari Bapak Ibu kita belajar memperbarui akal budi kita setiap hari. Bukan langsung jadi, enggak Bapak Ibu. Semua namanya proses. Tetapi bagaimana caranya kita memperbarui akal budi kita? Itu juga melalui tuntunan Roh Kudus. Memang kalau menurut daging kita nggak akan mampu memperbarui secara setiap hari. Tetapi ketika kita berdoa, kita minta tuntunan Roh Kudus. Pasti Roh Kudus yang memampukan kita memperbarui akal budi kita setiap hari. Supaya apa Bapak Ibu? Semakin hari hidup kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan hidup kita berkenan. Yuk mari kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada saat ini ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan jikalau sebentar sebelumnya hidup kami tidak menggunakan akal budi kami tidak memperbarui akal budi kami. Sehingga hidup kami tidak menjadi saluran berkat dan tidak memuliakan nama-Mu. Tapi setelah kami mendengarkan kebenaran firman-Mu pada saat ini ya Tuhan, kami mau berubah hidup kami Tuhan. Berikan kiranya Roh Kudus-Mu tuntunan supaya menuntun hidup kami makin hari. Kami memperbarui akal budi kami untuk hidup terus memuliakan nama-Mu dan hidup berkenan untuk kemuliaan nama-Mu. Dan juga kami mau mempersembahkan hidup kami ini menjadi persembahan yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa ucap syukur, haleluya, amin. God bless.